Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risna Wardi dari Universitas Samudra, Program Studi PGSD semester 6 Unit 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, apa sih pendidikan inklusif? Yang kedua, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, dan yang ketiga, pentingnya menerima anak berkebutuhan khusus di kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, ada penerapan inklusi dalam sekolah. Dan yang kelima, saya akan menceritakan tentang sedikit pengalaman saya saat berkunjung di sekolah luar biasa yang ada di Kota Langsa. Tidak perlu lama-lama lagi, oke, kita masuk pembahasan yang pertama, pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan ataupun pembelajaran dalam satu pembelajaran secara bersamaan dengan orang-orang normal. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, yaitu ada tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan. Dalam kebutaan ada kebutaan sebagian maupun menyeluruh. Yang kedua, yaitu ada tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan semua atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Dan yang ketiga, ada tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kelompok usia ataupun masyarakat. Yang keempat, ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat pada alat geraknya. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan pada gerak tubuhnya. Yang kelima, yaitu ada tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterlambatan kelaterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosialnya. Yang keenam, ada anak autisme. Autisme adalah gangguan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan oleh sistem saraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Yang ketujuh, ADHD. ADHD ini terkadang lebih dikenal dengan istilah anak hiperaktif. Oleh karenanya, mereka selalu bergerak aktif dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak dapat duduk diam di satu tempat selama 5-10 menit untuk melakukan sesuatu kegiatan yang diberikan kepadanya. Yang kedelapan, yaitu ada lamban belajar atau slow learner. Slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit lebih di bawah normal, tetapi belum termasuk dengan tunagrahita. Yang terakhir, ada anak yang mengalami kesulitan belajar. Anak yang mengalami kesulitan belajar adalah anak secara nyata mengalami kesulitan dalam menjalani tugas-tugas akademik, khususnya dalam kemampuan membaca, menulis, menghitung, ataupun lagi dalam matematika. Kita lanjut ke materi yang ketiga, pentingnya penerapan inklusi. Pendidikan inklusi sebagai layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak normal usia sebayanya di kelas anak luar biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Pendidikan inklusi berarti bahwa sekolah harus menerima dan mengakomodasi semua anak tanpa terkecuali. Ada perbedaan antara secara fisik, intelektual, sosial, dan emosional, bahasa, atau yang lainnya, termasuk anak yang cacat dan juga berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, ataupun kelompok anak-anak yang terpinggirkan.
Dengan adanya pendidikan inklusi, membuka kesempatan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dengan adanya pendidikan inklusi ini juga dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik yang tidak memiliki kebutuhan khusus agar dapat menerima, memahami, mengerti akan perbedaan, mengajarkan toleransi, dan mengenal keanekaragaman yang ada dan dapat hidup secara berdampingan dengan baik tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Materi yang keempat, pentingnya menerima anak berkebutuhan khusus di masyarakat. Pentingnya menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di masyarakat, utamanya untuk keluarga, orang tua, harus ditingkatkan guna untuk membentuk terciptanya lingkungan yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus. Terdapat beberapa langkah untuk menuju lingkungan ramah ABK. Yang pertama, masyarakat harus memahami apakah itu anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, masyarakat tidak menggunakan istilah-istilah yang menyinggung atau bahkan merendahkan. Yang ketiga, masyarakat menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses melalui untuk anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, anak berkebutuhan khusus diberdayakan melalui rehabilitas kesehatan. Pendekatan yang pertama yang terpenting dalam menjalin hubungan kepada anak berkebutuhan khusus dimulai dari tangan keluarga. Lingkungan keluarga diharapkan hadir dalam benteng pertama untuk membangun kemandirian anak berkebutuhan khusus, sehingga memberikan ruang bagi mereka untuk dapat membangun diri dan membangun bakat yang dimilikinya, serta anak berkebutuhan khusus dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Yang terakhir, saya ingin memberikan sedikit pengalaman saya saat saya berkunjung ke sekolah luar biasa yang ada di Kota Langsa. Saat saya sampai di sana, di sekolah luar biasa, saya langsung ke ruangan kepala sekolah untuk meminta izin. Setelah itu, kepala sekolah menugaskan saya untuk masuk ke kelas tunanetra. Setelah masuk ke kelas, saya mencoba untuk meminta izin kepada guru agar dapat berinteraksi secara langsung terhadap siswa dan siswi yang ada di kelasnya. Setelah ada di kelasnya, saya mencoba untuk mendekati seorang anak yang bernama Wanda Wijaya. Dia lahir pada tanggal 13 November 2005. Ia tinggal bersama orang tuanya di Kota Langsa. Melihat bagaimana cara guru mengajarkan Wanda, yaitu dengan siswa-siswinya, yaitu dengan cara memberikan bendanya secara langsung, anak dapat mengenali bendanya secara langsung, atau siswa dapat mendeskripsikan bentuk dari benda tersebut itu sebagai apa. Dari situ saya dapat melihat bahwasanya anak tunanetra tidak dapat melihat, tetapi mereka dapat menggunakan alat perabanya untuk mengenali sesuatu. Ada beberapa kesulitan yang dialami oleh seorang guru. Salah satunya, setelah gurunya berbicara dengan menggunakan bahasa yang kasar atau bicara lebih keras, maka siswa ataupun Wanda tadi akan menangis. Dari situ bisa kita lihat bahwasanya anak tunanetra itu lebih memiliki perasaan gampang tersentuh. Dari situ kita belajar bahwasanya kita harus lebih mensyukuri. Selain daripada itu, anak tunanetra juga dihantui oleh rasa ragu yang sangat amat dalam. Anak juga memiliki rasa ragu untuk menjawab dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Contohnya, pada saat guru memerintahkan Wanda untuk menulis, Wanda berulang kali bertanya dan terus bertanya, apakah benar yang sudah dia tulis?
Padahal sudah benar. Tapi dia masih ragu dengan kebenarannya. Mungkin karena dia awalnya sering melakukan kesalahan. Jadi Wanda merasa ragu. Tetapi guru tak henti-hentinya untuk memotivasi siswa, yaitu Wanda, untuk terus mencoba dan jangan takut salah. Apabila salah, maka perbaiki lagi. Dan jika salah, tapi dibiarkan dan tidak diperbaiki, maka akan tetap salah. Itu adalah salah satu kata-kata yang diucapkan oleh guru oleh Wanda. Hal tersebut bisa membuat Wanda termotivasi dan terus melanjutkan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, itulah tadi 5 materi yang saya bawa. Bila ada kesalahan kata ataupun yang lain-lain, saya mohon dipermohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.